Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Dan pada hari ini, kita boleh diberi kesempatan untuk kembali diperjumpakan dalam renungan harian Selasa 19 April 2022. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami pahami dengan baik sehingga tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Wahyu, pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh anak darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu nyanyian kemenangan. Sahabat renungan yang terkasih, kitab Wahyu pasal 12 ini menceritakan penglihatan kedatangan Yesus yang diawali dengan peperangan antara naga yang adalah gambaran dari si iblis yang dikalahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kemenangan malaikat-malaikat Tuhan ini membuat segenap penghuni sorga menyanyikan nyanyian kemenangan dan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kesulitan hidup yang menekan, kita mungkin bertanya,
Di mana Tuhan dalam kekacauan penderitaan dunia ini? Di mana Tuhan di tengah pandemi yang melanda dan sepertinya tidak akan berakhir ini? Namun melalui perikop ini, kita diingatkan dan dikuatkan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah senantiasa bekerja dan bertarung untuk kebaikan kita. Allah itu tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, kuasa dan darah Kristus, yaitu darah anak domba, telah dicurahkan untuk keselamatan kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru, sekalipun kita terluka, menderita, dan ditekan oleh berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi percayalah, Kristus berkuasa menyembuhkan luka kita akibat dosa kita. Melalui perikop ini kita diajak untuk menyanyikan kebesaran dan keselamatan dari Tuhan melalui darah-Nya, serta menyanyikan kesetiaan kita kepadanya. Nyanyian ini akan menjadi kidung pujian yang indah di hadapan Tuhan. Saat kita setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, tentunya bahwa iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jadikanlah nyanyian kemenangan ini menjadi nyanyian yang bergema di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah juru selamat kita yang memerintah di sorga dan di bumi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam perenungan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu ini kami boleh senantiasa menyanyikan kemenangan atas apa yang boleh Engkau lewati untuk menebus dosa kami, umat manusia. Biarlah kami tetap senantiasa mempercayakan kehidupan kami ini boleh bersyukur atas penyelamatan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami, umat manusia. Berdoa bersama untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk orang tua. Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam masa tua mereka, memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada mereka. Untuk setiap pekerjaan dan usaha, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati apapun itu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan akan nama-Mu. Untuk kami, anak-anak-Mu di dalam pertumbuhan, pendidikan, dan juga masa muda kami, Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, memeliharakan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, senantiasa takut akan Engkau, dan boleh menyelesaikan setiap pendidikan kami. Engkau yang memberikan ketekunan kepada kami, dan kami pun boleh menjalani masa muda kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk setiap pekerjaan pun yang boleh kami kerjakan, Engkau senantiasa memberkati semuanya itu, agar boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita pada saat ini. Entah mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk melewati setiap sakit penyakit yang boleh mereka derita pada saat ini. Mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Untuk setiap sukacita yang boleh dirasakan jemaat Tuhan, baik itu pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau limpahkan kepada jemaat-Mu.
Dan untuk setiap berkat dalam bentuk apapun itu yang boleh dirasakan jemaat-Mu, kami bersyukur bersama-sama untuk berkat ini Tuhan. Biarlah kami boleh tetap senantiasa mengelola berkat ini dengan baik dan kami boleh menjadi sumber berkat bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan. Berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani di dalam lingkup gereja manapun itu Tuhan. Engkau berkati mereka bersama dengan seluruh pengurus-pengurus gereja dan juga staf-staf gereja Tuhan. Engkau senantiasa menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau boleh berikan kepada mereka dalam setiap pelayanan mereka untuk menyebarluaskan firman-Mu di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan baik ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap senantiasa berada dalam keadilan dan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan kami untuk menghadapi dan melewatinya. Untuk setiap rencana kami Tuhan, Engkau juga yang ikut campur tangan di dalamnya agar boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah ungkapan syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah kita boleh tetap senantiasa dikuatkan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan saat ini dengan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.